Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan? Pagi hari ini kita bersama-sama kita akan beribadah. Meskipun suasananya berbeda dengan suasana biasa, saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Hakikat daripada ibadah itu tidak boleh hilang. Tempat boleh berbeda, tempat boleh pindah, tetapi hakikat beribadah itu tidak boleh hilang. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan diambil di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukan menjelang hari yang mendekat, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita akan masuk di dalam doa. Pagi hari ini ya Tuhan, hati kami sudah terbuka. Urapi firman-Mu Tuhan, sehingga waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar itu mempengaruhi kehidupan kami. Firman Tuhan itu menjadi dasar, menjadi tolak ukur kehidupan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dampak dari COVID-19, dampaknya bukan hanya di Indonesia, tapi dampak itu sudah mendunia. Seluruh dunia menghadapi COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, dampaknya bukan hanya berbicara tentang kesehatan. Saya tidak tahu pastinya berapa juta orang yang sudah meninggal. Tapi dampaknya bukan hanya kepada kesehatan, tapi dampak ekonomi juga terasa. Sendi-sendi ekonomi sudah mulai digoyang oleh karena COVID-19. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada sekitar 1.200 hotel yang sudah ditutup, yang karyawannya dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Ada 2.500 lebih restoran rumah makan ditutup, karyawannya dirumahkan dan di PHK. Bapak Ibu Saudara, seberapa lama mereka dapat bertahan menghadapi situasi dan keadaan yang seperti ini? Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memelihara. Amin. Tuhan masih bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Sampai hari ini saya belum mendengar jemaat mengeluh, jemaat menelpon, jemaat berkeluh kesah karena tidak makan. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, dampak COVID-19 bukan hanya berdampak kepada kesehatan, bukan hanya berdampak kepada segi-segi ekonomi, tetapi gereja Tuhan juga terdampak karena COVID-19. Pagi hari ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama seperti yang biasa kita lakukan. Kenapa? Karena dampak daripada COVID-19.
ada istilah Bapak Ibu ada istilah Bapak Ibu yang saya kasih, social distancing, menjaga jarak, sehingga pemerintah membuat satu peraturan bahwa ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, pagi hari ini saya ingin menyampaikan dua hal yang sangat penting. Bahkan saya mengatakan sangat-sangat penting di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang seperti saat ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hakikat beribadah itu harus tetap ada. Hakikat beribadah, eksistensi beribadah itu harus tetap ada. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, hakikat persekutuan itu pun harus tetap ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, yang pertama saya akan sampaikan, hakikat beribadah itu harus tetap ada. Tempat beribadahnya boleh pindah. Bukan lagi kita bersekutu, bukan lagi kita berkelompok untuk beribadah, tapi karena situasi dan keadaan yang ada saat ini, kita diharuskan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang penting bahwa hakikat daripada beribadah itu jangan sampai hilang. Hakikat beribadah itu apa Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya setiap minggu kita datang ke gereja, kita mencari Tuhan. Itu hakikat kita beribadah. Setiap minggu kita datang kepada gereja, kepada Tuhan untuk merasakan jamahan, untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk merasakan pertemuan pribadi dengan Tuhan. Itu hakikat ibadah. Ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu hakikat dari ibadah kita. Ketika kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah hakikat kita beribadah. Bahkan ibadah kita tutup dengan berkorban, memberi kolekte, mengembalikan perpuluhan. Itu hakikat daripada ibadah. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tempat ibadah kita boleh berpindah, tapi hakikat ibadah ini jangan sampai hilang. Pagi hari ini saya sampaikan, hakikat daripada ibadah itu jangan sampai hilang, jangan sampai luntur, tetapi hakikat beribadah itu harus tetap ada. Kalau di gereja kita bertemu dengan Tuhan, maka di rumah pun kita akan harus bertemu dengan Tuhan. Kalau di gereja kita dijamah oleh Tuhan, ibadah di rumah pun kita bisa merasakan jamahan Tuhan. Kalau di gereja kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka seharusnya di rumah pun kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu hakikat beribadah. Jangan sampai hilang. Kalau di gereja ada pujian, ada penyembahan, maka hakikat ibadah di rumah pun pujian dan penyembahan itu harus tetap ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau di gereja kita mendengarkan firman Tuhan dan pada pagi hari ini suasananya berbeda, kita mendengarkan video streaming. Saudara ada di rumah, tapi di rumah pun saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena saya tidak mau jemaat kehilangan
kehilangan hakikat daripada ibadah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja kita menabur, memberi untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan perpuluhan, sekali lagi itulah hakikat kita beribadah. Maka di rumah pun hakikat ini jangan sampai hilang. Sisihkan, simpan, tabung persembahanmu itu, perpuluhanmu itu. Jikalau bertemu dengan bendahara, serahkan kepada bendahara. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena itu adalah hakikat kita beribadah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Jumat malam ada satu jemaat datang ke rumah. Dia telepon terlebih dahulu, Pak Wang posisinya di mana di rumah? Boleh saya ke rumah Pak, saya sudah di depan rumah. Lalu saya persilahkan beliau masuk Bapak Ibu sekalian. Lalu ngomong sebentar, Pak saya boleh titip perpuluhan saya? Oke, ada di amplop tertutup Bapak Ibu sekalian. Lalu saya buka, isinya ada berapa ratus ribu. Dan saya ngomong nanti saya akan serahkan kepada bendahara. Jadi Ibu Bendahara, Ibu Maria Mujiati, nanti kalau ketemu dengan saya ingatkan ya, ada perpuluhan satu jemaat yang harus saya serahkan kepada bendahara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, itu yang pertama. Jangan sampai kita kehilangan hakikat beribadah. Kalau kita kehilangan hakikat beribadah, maka Bapak Ibu sekalian, bukan hanya COVID-19 mengenal ada zona merah, tapi kalau kita orang-orang Kristen kehilangan hakikat beribadah, maka saya katakan kita sedang ada di dalam zona merah, berbahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, beberapa puluh tahun yang lalu di Cina itu ada yang namanya gereja bawah tanah. Apakah mereka terpengaruh karena mereka tidak diibadah di gedung gereja yang besar? Tidak. Kenapa? Karena mereka tahu hakikat daripada beribadah. Meskipun mereka beribadah di bawah tanah, meskipun mereka beribadah di tempat yang tersembunyi, meskipun mereka beribadah di hutan, tapi mereka merasakan hakikat daripada beribadah itu, bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamaah Tuhan. Mereka membaca firman Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, dan mereka memberi berkorban untuk persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Itu hakikat daripada ibadah atau beribadah. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang berkaitan dengan ibadah, yaitu bersekutu. Kalau biasanya Bapak Ibu sekalian setiap minggu Gereja Sidang Jemaat Allah Hati Bapak ini terkenal karena kekeluargaannya, karena persekutuannya. Setiap minggu kita bersalaman, setiap minggu kita cipika-cipiki, setiap minggu kita bisa makan bersama-sama, berdekatan satu dengan yang lain. Tapi situasi keadaan yang saat ini terjadi membuat kita dibatasi sementara, dibatasi untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan kata social distancing. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita boleh tidak cipika-cipiki, kita boleh tidak salaman, kita boleh tidak sekarang ini bersentuhan satu dengan yang lain. Kita boleh Bapak Ibu sekalian sementara waktu kita tidak makan bersama-sama, tapi hakikat daripada persekutuan itu jangan sampai hilang. Apakah persekutuan itu? Ibrani tadi katakan Bapak Ibu sekalian,
Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-24, dan marilah kita memperhatikan, saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Jadi hakikat daripada persekutuan yang sesungguhnya adalah saling memperhatikan, saling mendorong, saling untuk menguatkan satu dengan yang lain. Secara jasmani ada batas, tapi pagi hari ini hakikat daripada persekutuan, saling mendoakan satu dengan yang lain, itu harus tetap ada. Apakah Bapak Ibu sekalian mendoakan satu dengan yang lain? Apakah sampai hari ini Bapak Ibu sekalian mendoakan kami Gembala Sidang? Hakikat daripada persekutuan adalah saling mendorong, saling menguatkan, saling berdoa. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat Bapak Ibu sekalian posting di Facebook. Sepertinya ada sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu kami baca langsung kami telepon. Kami mau tahu apa yang terjadi. Kami berdoa, kami memberikan dorongan, kekuatan, semangat. Karena kami tahu kami tidak bisa menghadiri, kami tidak bisa datang secara jasmani. Tapi teknologi, telepon, HP, kami bisa datang kepada mereka. Gereja itu masalah hati Bapak Ibu sekalian punya tim kunjungan. Nah sekarang ini jelas tidak bisa kunjungan lagi. Nah maka apa yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian? Tim kunjungan tidak bisa secara jasmani mengunjungi, tetapi melalui HP tim kunjungan bisa menghadiri, bisa mengunjungi mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka semangat yang baru. Komisi sosial mereka bisa datang melalui HP mereka, mereka bisa tanya di mana keadaanmu. Hakikat daripada persekutuan adalah saling mendorong, saling menguatkan, saling berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Itulah hakikat daripada persekutuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauh dari persekutuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, dua hal penting inilah yang harus tetap ada sampai hari ini. Yang pertama, hakikat daripada beribadah itu harus tetap ada di rumah kita masing-masing. Dan yang kedua, hakikat daripada persekutuan itu harus tetap ada di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kalau kita melakukan dua hal penting ini, maka Bapak Ibu sekalian, sementara waktu kita tidak beribadah di gedung gereja, tidak beribadah secara persekutuan, tapi kan kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa tetap merasakan persekutuan di dalam keluarga, persekutuan kepada orang lain, meskipun sementara waktu hanya bisa melalui HP. Biarlah kebenaran ini memberkati kita semua.
Berbahagialah Bapak Ibu sekalian jika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi pagi hari ini firman-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Biarlah kami ini tetap Tuhan merasakan hakikat beribadah itu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami tetap merasakan ada persekutuan di dalam keluarga maupun jemaat Tuhan. Kami tidak lagi dapat dibatasi ruang dan waktu, tetapi biarlah Tuhan pagi hari ini apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar firman-Mu Tuhan, mulai menjadi berkat di dalam kehidupan kami yang sementara waktu ini kami sedang menghadapi situasi keadaan yang tidak baik, yaitu kami menghadapi virus COVID-19. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Lindungi sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Jagai mereka seperti biji mata-Mu. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, tapi lindungi mereka kemanapun mereka pergi Tuhan. Dengan segala keperluan yang penting Tuhan, jagai mereka sementara mereka berada di rumah. Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, semangat yang baru, supaya meskipun mereka ada di dalam rumah, mereka boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Hari Minggu ini Tuhan, biarlah hari berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Amin.